daripada ya 500.000 pasukan gitu ya. Maka Heraklius mengatakan, kalau begitu, kata mereka apa? Apa yang akan dikatakan oleh dunia nanti? Kata Heraklius, kalau begitu yang ketiga, jangan kalian melawannya. Karena pasti kalau kita melawan, dia akan membinasakan kita. Kita pasti kalah. Ini Nabi. Gak usah dilawan, percuma. Ternyata yang ketiga ini disetujui oleh kaumnya. Karena mereka setuju, maka keluarlah keputusan resmi Raja Romawi Kaisar pada saat itu bahwa tidak boleh ada satu orang pun dari bangsa Romawi di bawah kekuasaan Romawi atau sekutu Romawi untuk melawan umat Islam. Termasuk sekutu-sekutunya. Dan seluruh Romawi pada itu setuju. Mereka tidak keluar. Nabi SAW tunggu 1 hari, 2 hari, sekian belas hari, sampai puluhan hari tidak ada yang keluar. Melihat Nabi SAW tidak ada yang keluar, mau diserang juga, diserang bentengnya mereka kuat, tinggi, tunggu perlawanan. Maka Romawi pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, walaupun kau nunggu setahun, maka kami pasti tidak akan keluar melawanmu. Maka Nabi SAW pun menunggu waktu itu sampai sebulan. Sampai sebulan. 29 hari Nabi SAW tunggu di situ. Dan pada saat itu, tujuan utama Nabi SAW selain memang sengaja ingin memerangi Romawi kalau mereka keluar, sehingga menunjukkan kebesaran Islam dan mengajak mereka masuk Islam, juga menyebarkan berita di Jazirah Arab kalau ternyata kekuatan muslimin bukan hanya sekedar mengalahkan Mekah, mengalahkan suku Hawazim yang besar, mengalahkan suku-suku Arab, tapi orang yang berkuasa pun waktu itu di muka bumi, dianggap kekuatan paling besar Romawi, juga takut dengan Nabi SAW. Dan itu betul, tersebar. Dan ini nanti penyebab utama datangnya suku-suku Arab masuk Islam. Setelah perang Tabuk ini, nanti banyak sekali suku-suku Arab yang masuk Islam karena mereka sudah takut dengan Nabi SAW. Dan ternyata karena masuk Islamnya mereka karena takut ini, nanti juga akan jadi penyebab waktu Nabi SAW meninggal, ada di antara mereka yang menolak membayar zakat, ada mereka yang murtad dari agama, gitu kan. Nanti akan kita jelaskan historinya. Baik, ada beberapa kejadian teman-teman saat Nabi SAW balik dari Tabuk ke Madinah. Itu di Tabuk tidak ada peperangan dan tidak ada disebutkan secara khusus kejadian-kejadian besar di situ. Tetapi pada saat akan balik ke Madinah ada beberapa kejadian. Yang pertama, kisah hilangnya unta Nabi SAW. Unta Nabi SAW sempat hilang dan para sahabat sibuk mencarinya. Mencari, ini unta Nabi, unta raja, bukan sembarangan, bukan unta seperti masyarakat biasa, cari. Maka dicarilah. Pada saat itu kebetulan, ini kita lihat ulah orang munafik lagi. Apa saja celah yang bisa menghina Nabi SAW, menghina agama, cari masalah pasti dibuat. Beberapa sahabat kebetulan, ada yang istirahat di satu kemah, jadi ada kemah Nabi SAW, ada kemah satu orang sahabat. Di situ, di kemah sahabat ini ada beberapa sahabat yang orang beriman, lagi istirahat di situ. Ada satu orang munafik di situ rupanya, di kemah. Kita anggap ini kemah Nabi, ini kemah seorang sahabat. Pemilik kemah ini lagi ada di kemah Nabi. Jelas nggak ini? Saya ulangi. Tidak usah ya? Baik. Yang jelas di kemah sahabat yang sedang ada di kemah Nabi ini ada beberapa sahabat duduk lagi istirahat dan ada satu orang munafik. Rupanya si munafik ini ngomong. Dia mengatakan apa? Apakah inikah yang mengaku sebagai Nabi sementara dia tidak tahu di mana untanya? Dia tidak tahu untanya hilang dan untanya kemana. Orang ini isu, dan memang begitu orang-orang munafik ini, lempar isu pergi. Nanti umat Islam sudah kacau di sini, udah memanas gitu kan. Apalagi kata-kata ini, seperti pepatah mengatakan, ya kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak bertambah, kalau kau titip kata-kata pasti akan bertambah. Kita cerita 2 paragraf jadi 5 nanti, gitu kan. Itu sudah biasa manusia begitu. Maka Nabi SAW waktu itu di kemahnya beliau, pemilik kemah ini lagi ada di situ. Nabi SAW bilang, sungguh ada seseorang dari kalian. Lihat adabnya Nabi. Nabi nggak bilang ada munafik yang bilang. Nabi cuma bilang ada seseorang dari kalian berkata, inikah yang mengaku Nabi sementara untanya saja hilang tapi dia tidak tahu kemana atau di mana tempatnya. Lalu Nabi SAW keluarkan statement wahyu yang luar biasa. Ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai manusia, aku hanya mengetahui apa yang Allah beritakan kepadaku. Dan aku sama sekali tidak mengetahui yang gaib.
Serta sekarang Allah telah memberitahukan kepadaku di mana posisi untaku itu. Sesungguhnya dia berada di lembah fulan, talinya terikat di salah satu dahan pohon. Maka cari dan temukanlah di sana. Lalu sahabat pergi ke sana, ditemukan betul unta tersebut. Jadi kan? Nah, ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau Nabi SAW saja tidak tahu hal gaib, bagaimana dengan orang biasa? Ya, sekarang banyak orang begitu mengaku datang gaib di rumahnya, datang gaib di musolanya, segala macam, ketemu Jibril, ketemu ini, dan seterusnya. Ini jadi tanda tanya. Nabi SAW saya sendiri tidak, kecuali wahyu datang. Sering kali Nabi SAW melihat para sahabat, menemui sahabat bertanya, lalu wahyu belum turun, beliau tidak jawab. Nanti setelah wahyu turun baru mengatakan, mana tadi penanya? Oh si fulan, jawabannya begini. Tunggu wahyu. Pemilik kemah yang ada si munafik tadi ini, balik dari kemah Nabi SAW ke kemahnya dia. Dia sekarang pulang ke kemahnya. Lalu si munafik sama sahabatnya lagi pada ngobrol nih. Pemilik kemah datang. Lalu dia bilang, tadi saya waktu lagi di kemah Nabi SAW, beliau bersabda sesuatu yang masih membuat saya butuh jawabannya gitu. Kata Nabi SAW, bahwa ada seseorang dari kalian, maksudnya dari kita, dari muslimin, yang berkata ini kayak mengaku Nabi sementara untanya saja hilang, dia tidak tahu di mana tempatnya. Dan Nabi SAW bersabda, ketahuilah wahai manusia, sungguh aku tidak mengetahui kecuali apa yang telah Allah beritakan kepadaku. Dan aku sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Sekarang Allah telah memberitahukan kepada aku melalui wahyu tempat unta tersebut di lembah fulan dan tali kekangannya terikat di salah satu dahan pohon. Maka disuruhlah para sahabat untuk mencari. Maka setelah dicari pun ya, para sahabat menemukannya. Setelah itu ya, ada seorang sahabat di situ bilang, apakah engkau tahu siapa yang Nabi maksudkan? Kata dia, tidak. Kata mereka satu kemah bicara, ini orangnya. Ini orang yang tadi ngomong ini. Dan mereka juga kaget, bagaimana bisa Nabi sampaikan di kemah sebelah gitu. Ya. Maka pemilik kemah tersebut berdiri lalu menggebuki si munafik tadi. Ya, dipukul. Itu kisah tentang unta Nabi alaihissalam. Yang kedua kisah wasyal, ya. Wasyal ini air terjun kecil, mata air tapi di atas, di tengah-tengah batu biasanya tuh keluar, jadi dia jatuh, jadi dianggap kayak mata air kecil tapi dia karena di atas dinamakan dengan wasyal. Nabi SAW waktu itu menyampaikan kepada seluruh pasukan, lagi menuju ke Madinah nih, sudah mulai bergerak pasukan pulang, bahwa mereka nanti akan melewati wasyal ini, air terjun ini. Maka siapapun yang tiba di lokasi tersebut duluan, jangan meminum sedikit pun dan jangan sentuh air itu. Karena kan jalanan padang pasir tuh. Dari perjalanan kota dari wilayah Tabuk ke Madinah itu padang pasir, sampai sekarang pun masih padang pasir kecuali yang sudah ada bangunan-bangunan rumah kota-kota. Dari zaman dulu tuh masih gunung-gunung batu gitu ya. Maka Nabi SAW dipesan, jangan, kalau ada yang tiba duluan, jangan sentuh mata air itu. Tunggu saya. Satu pasukan sudah tahu nih instruksinya. Orang munafik lagi buat masalah. Ulang lagi. Rupanya mereka dengar hadis itu, penyampaian Nabi itu. Mereka sengaja memicu kudanya lebih dulu sampai ke sana. Dan begitu dapat air, diminum. Buat masalah. Gitu kan? Diminum sama dia. Dan perhatikan teman-teman, gara-gara pelanggaran ini lihat efeknya. Maka diminumlah oleh mereka. Pesta-pesta, ketawa-ketawa di sana. Memang tujuannya mau mengacaukan nih. Begitu Nabi SAW tiba, lihat sudah ada orang yang tiba dan sudah minum air di situ. Dan mereka bukan minum terus sembunyi, enggak. Minum sengaja memperlihatkan kalau mereka minum. Tujuannya juga untuk mengajak pasukan untuk melanggar sunnah Nabi SAW ini. Maka Nabi SAW waktu tiba di situ beliau marah. Lalu beliau mengatakan, semoga Allah melaknat mereka, orang-orang itu. Bukankah sudah aku larang, jangan mengambil sedikit pun dari air tersebut? Maka para sahabat semua terdiam. Dan orang yang minum air ini pada lari, yang tadi. Pergi. Maka Nabi SAW bilang, ambilkan saya seember air. Diambilkanlah seember air Nabi SAW, lalu beliau berwudu. Setelah wudu, air wudu beliau dilempar, disiram ke mata air itu. Ini air wudu Nabi alaihissalam. Saya ingatkan dari sekarang. Maka setelah itu, kata para sahabat, kami tiba-tiba mendengar seperti suara guntur yang keras dari dalam sumber air itu, dan ternyata ada sebuah batu yang pecah dan muncullah sebuah mata air yang mengalir dengan deras.
Lalu Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat mereka. Diulangi lagi. Sungguh bila mereka tidak menyentuhnya tadi, maka akan menjadi lautan yang mengalir dengan deras di jazirah Arab. Demi Allah, bila kalian masih hidup, maka kalian akan melihat seluruh wilayah ini menjadi lautan yang bermanfaat. Dan subhanallah, hari ini, sebagian ahli sejarah mengatakan, seluruh wilayah Tabuk, ya, seluruh wilayah Tabuk sekarang sangat luas. Seluruh wilayah Tabuk ini perkebunan mereka dan masyarakatnya hidup justru dari mata air itu. Yang Nabi SAW tadi temukan yang disilakan dengan wasyal tadi. Ada kisah yang lain teman-teman, yang ketiga kejadian pada saat lagi pulang adalah kisah Abu Rahal Al-Ghifari. Tentu ini kisah-kisah ya yang terjadi, kejadian-kejadian kecil dan mungkin perlu diangkat supaya kita tahu. Jadi bukan hanya sekedar perang Tabuk begini selesai gitu. Abu Rahal ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia lagi naik unta jalan karena ngantuk, ya. Karena ngantuk dia dekat Nabi SAW. Ya. Kemudian tiba-tiba untahnya mendekati Nabi SAW, gitu. Dan hanya cerempet gitu. Dan tanpa dia sadari, karena orang di atas unta kakinya ke samping perut unta, maka karena dempet untanya ke unta Nabi SAW, maka kakinya menginjak kaki Nabi SAW. Nah, dan itu cukup keras terinjak gitu. Maka kata Abu Rahal, demi Allah aku sama sekali tidak sadar dan tidak bermaksud untuk itu sampai aku mendengarkan suara iz, ya. Jadi orang biasa mengingatkan gitu. Lalu aku sadar ternyata untaku telah menyakiti Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyentuh Abu Rahal ini dengan tongkat beliau sambil membangunkannya. Kata Abu Rahal, aku setelah melihat kejadian tersebut merasa ketakutan nih. Jangan sampai jangan sampai ini ada masalah, ya. Maka Abu Rahal mengatakan, aku pun pergi ke belakang pasukan. Aku pindah ke belakang pasukan agar tidak mengganggu Nabi SAW. Dan saat pasukan istirahat, aku pergi jauh membawa kambing-kambing dan untaku. Dan ini salah satu sahabat yang bawa kambing untuk memberikan makan mujahidin, gitu kan. Aku membawa kambing-kambingku jauh mengembala di padang pasir dengan untaku. Dan itu tujuannya agar aku tidak dicari oleh Nabi SAW. Takutnya Nabi tegur gara-gara itu. Pada saat aku balik, lihat pasukan sudah bergerak dari jauh, aku balik. Lalu aku bertanya, apakah Rasulullah SAW mencariku? Dia tanya teman-temannya. Mereka bilang iya. Abu Rahal mengatakan, demi Allah aku khawatir jangan sampai ayat Al-Quran turun padaku. Jangan sampai gara-gara ini jadi masalah. Al-Quran ditilawah sampai hari kiamat. Jadi orang kalau berbuat baik zaman itu, maka dikenang sampai hari kiamat. Orang kalau buat jahat bahaya juga. Pada saat tiba di hadapan Nabi SAW, maka beliau pun berkata, wahai Abu Rahal, sungguh engkau telah menyakitiku. Tadi kakimu itu injak itu sakit. Abu Rahal mengatakan, demi Allah aku tidak menyadari wahai Rasulullah, dan aku minta maaf. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baiklah aku maafin. Tapi tadi aku waktu membangunkanmu, aku sempat menyentuhmu dengan tongkatku. Dibangunkan dengan tongkat, karena jaraknya cukup jauh, dibangunkan dengan tongkat. Maka ambillah tongkat ini dan lakukan hal yang sama pada tubuhku sebagai balasan. Kisos. Nabi SAW dengan adilnya. Betul Abu Rahal menyakiti kaki beliau, tapi begitu Abu Rahal minta maaf dimaafin, berarti sudah selesai. Tapi tadi Nabi SAW sentuhin dengan tongkat, nah itu juga masalah. Ini kisos saya sekarang. Maka Abu Rahal radhiyallahu anhu dengan gembira mengatakan, tidak ya Rasulullah. Itu hak anda dan aku tidak akan membalas dan sudah memaafkannya. Maka Nabi SAW sempat bertanya kepada Abu Rahal, di mana orang-orang yang berpostur tinggi dari sukumu? Ada orang-orang dari sukumu tinggi-tinggi kelihatan di pasukan, kekar-kekar badannya. Mana mereka? Kata Abu Rahal, mereka tidak ikut wahai Rasulullah. Ya. Dan ini kebetulan Abu Rahal bukan dari penduduk Madinah, dia dari luar Madinah, tapi waktu dengar ada perang Tabuk mereka ikut bergabung. Nabi SAW bertanya lagi, lalu mana yang berpostur pendek dan berkulit sawo matang?